Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada mahasiswa-mahasiswi teknik industri potensi utama. Kali ini kita akan berjumpa pada pembahasan mata kuliah pengantar ekonomika. Dalam pembahasan pengantar ekonomika pada pertemuan kedua kita akan membahas permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Yang sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian ekonomika, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ini pengantar ekonomika untuk pertemuan kedua. Kita akan membahas permintaan, penawaran, keseimbangan tadi yang saya sebutkan ya. Permintaan. Nah, pengertian permintaan, ya, permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dengan kurun waktu tertentu. Nah, permintaan juga berpengaruh pada permintaan ini berpengaruh pada supply, kemudian harga, dan sebagainya. Ada beberapa faktor penentu permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Ya. Artinya kalau harga barang itu ya berpengaruh pada permintaan. Apabila harga barang itu tinggi, berarti permintaan menurun. Kemudian harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Harga barang lain ini ada barang substitusi dan barang komplementer. Nah, barang substitusi artinya misalnya ada barang pengganti dari barang utama tersebut. Contoh misalnya produk tersebut kita contohkan beras ya, atau makanan utama kita beras dengan tipe X. Namun karena harga beras tersebut tinggi, jadi ada pengganti beras X tersebut, misalnya contoh beras Ramos atau beras IR64. Jadi orang beralih ke beras yang lebih murah. Nah, artinya ada pengganti dari produk utama tersebut, itu namanya barang substitusi. Kemudian barang substitusi ini kalau barang utamanya tinggi, berarti orang beralih ke barang substitusi. Nah, kedua itu ada barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang yang digunakan dengan artinya pengkomplit atau barang yang digunakan dengan barang utama. Nah, barang komplementer ini itu berbanding lurus dengan barang utamanya. Bila harganya naik, harga barang komplementer juga akan naik. Bila harganya turun, ya harganya juga turun. Contoh, barang komplementer ini misalnya kopi dan gula. Kalau harga kopi naik, gula juga naik.
harga kopi turun, begitu juga harga gula menurun. Ketiga, corak distribusi pendapatan masyarakat. Ini juga berpengaruh pada permintaan. Artinya permintaan itu dipengaruhi oleh pasar atau keinginan masyarakat. Nah, kita bisa lihat sekarang, dulu harga sepeda itu ya paling 700, 1 juta, 2 juta itu sudah sepeda yang bagus. Sekarang harga sepeda cukup melonjak karena permintaan pasar. Nah, mungkin karena COVID yang melanda dunia, khususnya Indonesia, berefek pada style atau permintaan pasar akan produk tersebut. Sehingga sepeda sekarang harganya cukup naik. Jadi tergantung corak dari permintaan sendiri. Nah, maksud dari hal tersebut, pendapatan masyarakat, artinya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah itu berpengaruh pada permintaan. Nah, cita rasa masyarakat itu style tadi sudah saya jelaskan. Kemudian jumlah penduduk, yaitu jumlah dari suatu masyarakat itu berpengaruh pada permintaan, karena bila jumlah penduduknya banyak, permintaan juga akan bervariasi dan meningkat. Nah, kalau dia turun sebaliknya. Kemudian permintaan juga berpengaruh pada ramalan mengenai keadaan di masa mendatang. Jadi contoh misalnya Indonesia diramalkan bahwa permintaan akan produk susu itu akan meningkat karena penyuplai susu sendiri, misalnya sapi, itu sudah cukup langka, contoh. Nah, hal ini walaupun ramalan akan berpengaruh pada permintaan, sehingga ke depan atau 1 atau 2 minggu ke depan, masyarakat akan berlomba-lomba untuk mencari susu untuk di stok, sehingga permintaan itu naik. Nah, sebaliknya kalau ramalan akan suatu produk itu menurun, permintaan juga menurun. Jadi ini sangat dipengaruhi faktor-faktor tersebut. Nah, jumlah barang yang diminta didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Permintaan suatu tingkat, permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Jadi kalau jumlah barang yang diminta itu artinya jumlah barang yang ingin dibeli. Nah, permintaan itu ada hukum permintaan, ada kurva permintaan. Nah, kalau kurva permintaan ini suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang tertentu, dilihat dari permintaan dan para pembeli. Jadi nanti akan kita lihat di pembahasan berikutnya, nanti slide berikutnya tentang kurva tersebut. Hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Nah, sebaliknya kalau dia harganya menurun, artinya permintaan terhadap suatu barang juga semakin menurun. Ya. Arti di sini ditulis ceteris paribus. Ceteris paribus ini kita coba bahas sedikit, ya, ceteris paribus ini. Ceteris paribus ini diartikan itu adalah
hal-hal lain itu dianggap sama. Nah, asumsi ceteris paribus itu memudahkan kita untuk menganalisa dan menarik kesimpulan. Tentu saja harus mempertimbangkan semua variabel kritis ketika menganalisa sesuatu. Namun, memasukkan semua variabel dalam analisa tertentu membutuhkan waktu, sehingga sulit untuk mengontrol efek dari masing-masing variabel. Ceteris paribus sendiri ini bahasa Latin yang berarti hal-hal yang dianggap sama, yang tadi saya sebutkan ya. Ini adalah asumsi penting dan menopang berbagai metode ekonomi, menggunakannya dalam analisa untuk menentukan efek dari variabel yang ingin kita periksa. Nah, ketika kita mencoba memahami hubungan antara dua variabel atau lebih, kita sering menganggap bahwa segala sesuatu yang lain selain variabel yang kita pelajari tidak berubah. Nah, sulit bagi kita untuk menyimpulkan jika kita memasukkan semua variabel. Nah, contoh ribuan variabel hadir di dunia nyata. Dan untuk mengendalikan masing-masing variabel tersebut, ya itu tidak mungkin. Kenapa harus menggunakan ceteris paribus? Nah, dengan menggunakan ceteris paribus, kita mengisolasi efek dari faktor lain di luar apa yang kita pelajari. Nah, asumsi ini tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia nyata. Nah, ini hanya alat yang kita gunakan untuk membangun hipotesa atau dugaan sementara atau model, sehingga lebih mudah untuk menganalisa dan menyimpulkan. Ya, tentu saja dengan menggunakan harga tidak semua realistis di dunia. Variabel lain juga menentukan permintaan harga beras contohnya ya. Kita ambil contoh sederhana permintaan beras. Katakanlah kita hanya menggunakan harga untuk menjelaskan perubahan kuantitas yang diminta. Ya pasti hanya dengan menggunakan harga itu tidak realistis di dunia. Ada hal-hal yang lain, variabel lain juga menentukan permintaan beras misalnya. Seperti pertumbuhan penduduk maksudnya dan pendapatan penduduk. Memasukkan semua variabel itu ke dalam analisa adalah sulit, karena jika semua variabel itu berubah secara bersamaan, kita tidak memiliki cara untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara individu. Apakah itu harga, apakah itu pendapatan atau populasi. Jadi kita harus mengisolasi efek-efek dari faktor non harga untuk menguji hipotesa. Ya, hanya melihat dampak harga ini, ada dampak harga saja ya. Artinya kita mengasumsikan faktor-faktor non harga harus konstan atau tidak berubah. Ketika mempresentasikan hasil analisa, kita akan mengatakan bahwa kita sedang menguji pengaruh harga beras terhadap jumlah beras yang diminta. Nah, itulah yang disebut ceteris paribus. Ya. Nah, ilustrasi permintaan dan kurva.
Contoh permintaan HP Android pada level harga yang bervariasi. Nah, kita bisa melihat ya, kita bisa melihat permintaan terhadap harga. Jadi ada jenis HP Samsung, Vivo, Xiaomi, Realme, Advan. Ya, itu bisa kita lihat kurvanya. Artinya semakin tinggi harga, itu semakin rendah permintaan. Nah, ini kurvanya seperti ini. Ya. Nah, penjelasan dari kurva permintaan, dia ya kalau dia bergeser ke atas akibat penambahan jumlah yang diminta. Jadi bergeser ke bawah akibat pengurangan jumlah yang diminta. Jadi harga berpengaruh pada kuantitas. Itu dalam kurva permintaan. Oke, kita akan membahas penawaran. Pengertian penawaran sendiri adalah kesediaan penjual untuk menyerahkan berbagai barang pada tingkat harga dan waktu tertentu dalam keadaan tertentu. Nah, jumlah barang yang ditawarkan didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan pada harga tertentu. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang ada 7, yaitu harga. Nah, harga sendiri itu mempengaruhi penawaran suatu barang. Semakin besar harga, penawaran juga semakin tinggi, sehingga masyarakat atau pembeli coba mencari barang pengganti substitusi. Kedua, biaya produksi. Nah, semakin tinggi biaya produksi, penawaran suatu barang juga semakin tinggi. Nah, ini berpengaruh pada harga barang atau penawaran barang. Kemudian tingkat teknologi. Nah, tingkat teknologi ini bila barang-barang, contohnya barang-barang industri, ya, itu kan barang yang dibuat secara massal, lebih murah dibanding harga barang yang dibuat secara personal atau dibutuhkan keahlian tertentu. Sehingga kalau kita lihat penawaran suatu barang tertentu dibandingkan dengan barang yang sejenis, bila dia tingkat teknologinya yang sudah tinggi akan menciptakan barang massal atau barang industri. Contoh misalnya sepatu, ya, sepatu Ciba dulu itu lebih lebih mahal harganya dengan sepatu yang diproduksi industri massal atau besar. Nah, teknologi juga ini akan memotong atau melin biaya-biaya yang timbul akibat pembuatan suatu produk, sehingga biayanya itu tereduksi dan tidak mahal seperti barang sejenis lainnya. Nah, semakin tinggi teknologi, artinya banyak penawaran suatu barang yang bisa diambil. Keempat, jumlah produsen atau kompetitor. Semakin banyak kompetitor atau produsen, ya berarti jumlah penawaran juga semakin berpengaruh. Ya. Jadi jumlah produsen juga mempengaruhi penawaran suatu barang. Nah, kalau dia produsennya satu berarti monopoli, itu penawaran suatu barang akan tinggi.
Kalau tidak, ya berarti ada alternatif yang bisa diambil atau barang alternatif yang bisa dipenuhi dari barang tersebut. Nah, contoh misalnya barang yang monopoli, misalnya PLN ya, sumber listrik itu dimonopoli oleh satu perusahaan. Ya, kalau untuk yang lain belum begitu populer ya. Untuk listrik sendiri dipasok oleh perusahaan listrik negara. Kemudian penawaran suatu barang itu faktor yang mempengaruhinya itulah kebijakan pemerintah. Contoh sekarang di Jakarta baru PSBB misalnya, jadi berpengaruh penawaran suatu barang tersebut. Kalau di Medan belum PSBB mungkin ya beda harga nanti. Namun kalau dengan kondisi seperti itu cukup berpengaruh karena kebijakan pemerintah, pemerintah dalam skup provinsi maupun dalam skup negara. Kemudian faktor alam atau force major ini berpengaruh juga penawaran suatu barang. Nah, tiba-tiba misalnya bencana, contoh macam kita sekarang ini ada pandemi COVID-19, berpengaruh penawaran suatu barang. Untuk barang-barang semua mungkin ada sebagian barang semakin tinggi harganya. Hal ini akan mempengaruhi. Kemudian prediksi tentang kondisi mendatang tadi sudah dijelaskan. Ya, ini sebagai data yang mempengaruhi suatu barang. Hukum penawaran, ya, hukum penawaran ya berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan atau semakin rendah. Harga suatu barang makin sedikit, barang yang ditawarkan itu ceteris paribus tadi sudah dijelaskan. Daftar penawaran, suatu tabel yang memberikan atau menggambarkan dalam angka-angka yang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kalau kurva yaitu suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu harga tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ilustrasi penawaran dan kurva. Ilustrasinya bisa dilihat di sini ya. Permintaan HP Android. Nah, permintaan HP Android harga semakin harganya semakin tinggi ya. Kuantitas semakin tinggi. Kurva penawaran, ini kurva penawaran bila dia bergeser ke kanan karena jumlah ditawarkan bertambah. Pergeseran sepanjang kurva penawaran hanya terjadi bila hanya harga yang berubah. Jadi kurvanya bergeser ke kanan. Kalau tadi atas ke bawah, kalau kurva penawaran ke kanan dan ke kiri. Baik, ketiga keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan atau equilibrium itu keadaan suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Ada 3 cara menentukan keadaan keseimbangan. 1, contoh menggunakan angka. 2, kurva. 3, dengan matematik. Nah, keseimbangan dengan angka ini kita bisa dilihat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, kalau dia
jumlah yang diminta lebih rendah dari jumlah yang ditawarkan, itu kelebihan penawaran. Begitu juga kalau jumlah yang diminta lebih besar dari yang ditawarkan, itu kelebihan permintaan. Harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Keadaan pasar dikatakan ada dalam keadaan seimbang atau equilibrium bila jumlah barang yang ditawarkan penjual dan suatu tingkat harga tertentu sama dengan jumlah barang yang diminta konsumen atau barang yang di pasar terjual habis. Kemudian keseimbangan angka, ini kelebihan permintaan atau excess demand, yaitu jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Kelebihan permintaan, nah, jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Artinya kalau dia barangnya langka, harga naik, barangnya melimpah atau banyak, berarti harganya turun. Nah, kalau grafik keseimbangan bisa kita lihat di sini ketika kelebihan penawaran, kelebihan permintaan bertemu dalam satu titik. Contoh yang tadi harga HP 4.000 dan permintaannya 700, ini adalah titik keseimbangan secara grafik. Bila secara matematis, ini kita harus menghitung secara matematis dengan metode substitusi atau eliminasi. Nah, rumus atau model permintaan atau persamaan permintaan itu QD sama dengan C kurang DP. Penawaran itu minus M plus NP, di mana C adalah angka tetap, konstanta. Nilai menunjukkan barang yang diminta apabila tingkat harga 0, nilai C selalu positif. Nah, D adalah kecondrongan kurva permintaan. Nilai selalu negatif, min D. Karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah angka tetap atau konstanta sama dengan C. Nilai menunjukkan barang yang ditawarkan apabila tingkat harga 0. Biasanya nilai M bernilai negatif atau min M. N adalah kecondrongan kurva penawaran. Nilai selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, sementara QS adalah kuantitas yang ditawarkan pada tingkat harga. Keseimbangan grafik, contoh, andaikan permintaan karet dalam suatu kampung adalah QD-nya 13.000 kurang P dan penawaran QS min 200 plus 2P. Berapakah harga karet alam dan kuantitas karet yang diperjualbelikan? Nah, ini dihitung ya. QD sama dengan QS, ini adalah konsep keseimbangan grafik. Sehingga 13.000 kurang P sama dengan minus 2.000 plus P. Nah, ini ya pindah ke kanan berarti 3P sama dengan ya 13.000 kurang 2.000, jadi 15.000. Ya, P sama dengan 5.000, maka tingkat harga equilibrium atau keseimbangannya adalah Rp5.000. Nah, QT 13.000 kurang 5.000, artinya 8.000 kg. QS
minus 2.000 plus 2 kali 5.000 berarti 8.000. Nah, perubahan keseimbangan itu bisa dilihat dari 4 permintaan atau permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Kalau permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Sementara penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri, sebaliknya ya. Contohnya ini efek penambahan permintaan dan efek penambahan penawaran. Nah, bedanya di sini ya, kiri kanan atau batas bawah. Akibat pergeseran permintaan dan penawaran, kemungkinan pertama ini ya, permintaan satu, kuantitasnya. Nah, penambahan penawaran melebihi penambahan permintaan, kemungkinan seperti ini dapat dilihat dari grafik. Permintaan dan penawaran mengalami peningkatan sama besar. Berarti sama besar dilihat dari kurvanya. Baik, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan nanti bisa di WA atau di di komen dalam Classroom, dan nanti akan kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.